yang terhormat dosen Guru Pamong selaku penguji ujian kinerja PPG Darjat Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Lutfigia Heti SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Darjat Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Nusa Cendana Kupang dengan nomor peserta 2015 0238 2364. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Darjat Angkatan 3 tahun 2021 di Sekolah SD Indeweng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dengan mengambil tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3 di kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu. Terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke dalam ruangan kelas, seperti biasanya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Saya minta adik Steffi untuk memimpin teman-teman sebelum kita masuk ke ruangan kelas. Siap, gerak. Kaki depan, gerak. Tegak, gerak. Teman-teman, sebelum kita masuk kelas, kita terlebih dahulu mencuci tangan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Sedang semangat. Bagaimana kabar anak-anak semuanya hari ini? Baik. Terima kasih. Baik, anak-anak, seperti biasanya sebelum kita mengikuti kegiatan pembelajaran, ya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, baik, Vega, silakan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan doa. Marilah kita siap berdoa. Sama-sama Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, seperti di surga dan di atas. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Vega. Anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu guru mengajak anak-anak dulu untuk berdiri dan kita bernyanyi bersama. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Absen dulu ya. Absen dulu untuk kehadiran kita hari ini. Absen? Ada Bu. Putri? Ada Bu. Vega? Ada Bu. Viola? Ada Bu. Astem? Ada Bu. Ya, berarti hadir semua ya? Ada Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita memberi tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. Ya. Jadi tepuk semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, anak-anak, inilah tema yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan dan lingkungan rumahku. Pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran akan dicapai pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati tumbuhan yang ditayangkan melalui PowerPoint, siswa dapat mengenali bentuk dan fungsi tumbuhan dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membuat peta pikiran tentang bentuk dan fungsi tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membuat atau melakukan praktek menanam satu jenis tanaman sesuai instruksi dengan baik. Yang keempat, membuat laporan praktek menanam tanaman dengan baik. Yang kelima, dengan membaca teks pada PowerPoint, siswa dapat menemukan kosakata baru dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menuliskan arti kosakata dengan tepat. Yang ketujuh, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan baik. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Pada materi sebelumnya sudah belajar pada pembelajaran yang kedua. Masih ingat anak-anak materi kita sebelumnya? Masih. Baik, siapa yang masih ingat? Dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Hak dan kewajiban? Dalam memanfaatkan tumbuhan. Ya, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Ya. Adakah anak-anak yang masih ingat apa manfaat dari tumbuhan itu untuk kita? Berhak memanfaat tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan. Hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan itu apa? Iya. Menjaga tumbuhan setiap hari. Menjaga tumbuhan setiap hari dengan cara apa, Viola? Menyiram. Menyiram tumbuhan, merawat. Jadi itu kewajiban. Hak kita terhadap tumbuhan apa? Ya. Bermanfaat tumbuhan untuk mengenai kebutuhan. Baik, ya. Itulah materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, baik anak-anak, coba perhatikan di depan. Ya, kita perhatikan gambar di depan dengan saksama. Nah, kemudian nanti anak-anak menuliskan pertanyaan. Menuliskan pertanyaan ini, pertanyaan apa saja? Pertanyaan apa saja dari tumbuhan yang kalian amati ini? Nah, tulis dia punya pertanyaannya. Yuk, silakan. Sudah? Coba baca. Apa nama bagian-bagian tumbuhan? Apa nama bagian-bagian tumbuhan? Oke. Ada lagi? Apa Seci, silakan. fungsi akar? Apa fungsi akar? Berarti ada 5 pertanyaan, Anak-anak
ketiga daun. Nah, Yang keempat bunga. Yang kelima buah. Yang keenam biji. oke, tepuk tangan buat Elsa. Berapa tadi bagian nangka nih? Ada 6. Yang pertama tadi apa? Terus? Yang kedua, apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, tepuk tangan buat Vega. Apa nama tumbuhan bagian yang ketiga? Putri. Daun. Baik, untuk memperjelasnya kita dengar bersama dari materi ini. Tumbuhan sangat bermanfaat untuk manusia, ya, karena dapat menghasilkan zat oksigen. Saat ini kita perlukan dalam proses pernapasan. Jadi ini adalah bagian-bagian tumbuhan, ya. Jadi yang pertama tadi ada nah, yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam Oke, jadi iya. Mari kita lihat bagian yang pertama tadi akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Ya. Jadi akar ini dia berada di dalam tanah. Lalu akar ini punya fungsi, punya fungsi. Di sini fungsi yang pertama adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti pada singkong, ubi jalan, dan baker. Ya. Berdasarkan bentuknya, akar ini ada 2 macam. Yang pertama ada akar serabut. Ya, akar serabut. Akar serabut ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang berbiji keping tunggal. Ya, biasanya terdapat pada tumbuhan padi, nah, jagung dan juga kelapa. Yang kedua, akar tunggang. Akar tunggang ini biasanya dimiliki oleh berbiji keping dua. Ya, contohnya pohon apel, mente, dan juga singkong. Ya. Nah, akar ini kokoh dia, kuat. Ya, walaupun diterjang angin, dia tetap kuat. Yang ketiga, ada akar gantung. Pernah lihat pohon seperti di dalam ini? Ini pohon beringin, ini namanya akar gantung, Nah, akar khusus pada tumbuhan, yaitu akar gantung. Lalu akar napas, ya, akar melengkap. Kemudian akar tunjang. Lalu yang kedua adalah batang. Fungsi batang. Nah, yang pertama, mengangkat air dan mineral yang diserap akar ke daun untuk fotosintesis. Untuk mengedarkan sari-sari makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Jadi batang ini tempat tumbuhnya daun, juga untuk bunga dan juga untuk buah. Lalu yang ketiga daun. Ini tempat terjadinya proses memasak makanan atau fotosintesis. Apa fungsi daun? Pertama, tempat penguapan air. Lalu yang berikut sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Yang berikut alat pernapasan pada tumbuhan. Lalu yang berikut, dari daun ini tadi, ada macam-macam bentuk tulang daun. Pertama itu bentuk tulang daun melengkung. Lalu gambar yang kedua itu yang kayak jari itu, gambar yang
dari bunga. Lalu yang kelima, buah. Ya. Jadi fungsi buah ini yang pertama sebagai cadangan apa? Makanan. Yang kedua, buah dapat dimakan yaitu bagian dari buah. Lalu yang keenam adalah biji. Jadi fungsi biji ini yang pertama sebagai alat perkembangbiakan. Lalu yang kedua, selain alat perkembangbiakan, yang kedua ini jaringan penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang ketiga sebagai pembentuk tumbuhan-tumbuhan baru. Itu tadi. Ya, anak-anak, itu tadi bagian-bagian tubuh-tubuh. Jadi ada berapa tadi anak-anak? Yang berikut kita mengerjakan LKPD yang berkaitan dengan tumbuhan itu tadi. Di dalam kelompok itu semuanya harus aktif. Ya, harus aktif. Jadi ini LKPD-nya. Ayo diskusikan bersama temanmu di dalam kelompok tentang bentuk dan fungsi bagian tumbuhan. Gambarlah sketsa tumbuhan, lalu Anda bertata pikiran dari bagian bunga dan fungsinya. Ya, jadi gambar. Ingat tadi bagian-bagian tumbuhan itu tadi ada berapa. Lalu kita jelaskan buat dalam peta pikiran dan fungsinya masing-masing. Mengerti? Mengerti. Oke. Siap berpoin? Sudah selesai semua? Sudah? Ya. Saya minta setiap kelompok, satu orang dari kelompok itu maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1, karena kelompok 1. Ya. Teman-teman, saya akan membaca hasil diskusi dari kelompok 2. Akar. Akar fungsinya untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Batang. Batang fungsinya untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan biji. Daun. Daun fungsinya untuk tempat terjadinya proses memasak makanan atau fotosintesis. Bunga. Bunga berfungsi sebagai organ perkembangbiakan. Dengan adanya benang sari dan putik, bisa mempercantikkan tumbuhan dan menarik manusia. Buah. Buah berfungsi untuk cadangan makanan. Biji. Biji berfungsi sebagai tempat proses penyerbukan antara putik dan benang sari. Teman-teman, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan untuk baik. Ya, itu tadi bagian dari tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Ya. Jadi pertama tadi batang, ya, buah, daun, bunga. Ya. Lalu sampai di sini ada yang belum dimengerti? Tidak. Semuanya sudah paham? Sudah. Berikutnya kita melakukan praktik menanam biji tumbuh-tumbuhan. Silakan kita keluar. Baik anak-anak, silakan anak-anak lakukan untuk tanam biji-bijian. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal. Ya, setelah tanam, apa langkah yang kedua? Siram hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Anak-anak, itu tadi kita mengerjakan LKPD yang kedua, ya. Kita mengerjakan LKPD 2 tadi
bagaimana cara menanam biji tumbuhan. Yang tadi itu Ibu sudah mengambil nilai. Lalu yang berikut kita masuk pada pertama, identifikasi setiap bagian-bagian tanaman tersebut. Yang kedua, amati bentuk, warna, ukuran, tekstur, dan fungsi setiap bagian tumbuhan tersebut. Tulislah hasil pengamatan kelompok pada selembar kertas dengan rapi. Lalu yang keempat, diskusikan hasil identifikasi tanaman bersama kedua orang tuamu. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk laporan dengan disertai gambar dalam laporan tersebut. Presentasikan hasilnya di depan kelompok lain sebelum diserahkan kepada gurumu. Lalu yang terakhir, laporan hasil praktik ini akan dipresentasikan pada pertemuan bulan depan. Sekarang kita masuk pada kata tanya. Perhatikan di depan. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah membuat daftar pertanyaan. Bagaimana cara membuat daftar pertanyaan yang baik? Jadi, membuat pertanyaan yang baik itu yang pertama diawali dengan kata apa, lalu di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Lalu yang kedua, pertanyaan fokus pada sasaran dan tidak bertele-tele. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa yang benar dan sopan. Lalu yang keempat, pertanyaan saling berkesinambungan. Ya. Lalu pertanyaan sesuai dengan topik. Lalu yang keenam, pertanyaan dapat menggali informasi lebih banyak. Lalu yang berikut, kata tanya apa? Dari 6 kata tanya itu tadi yang pertama adalah kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini berfungsi untuk menanyakan benar. Contoh, apa kamu suka memelihara tumbuhan ini? Ya, di samping ini ada tumbuhan. Ya, maka jawabannya ya, saya suka memelihara tumbuhan ini. Nah, itu contoh dalam menggunakan kata tanya apa. Dalam menggunakan kata tanya apa. Lalu yang berikut, kata tanya di mana? Ya. Kata tanya di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa atau sesuatu hal. Ya. Di mana kamu membeli tanaman hias itu? Ya. Jawabannya saya membeli tanaman hias ini di toko. Kata tanya kapan? Kata tanya kapan ini berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, contoh, sejak kapan kamu memelihara bunga gelombang cinta? Nah, coba kita perhatikan di samping ini. Ada 2 orang ibu guru. Nah, mereka ini sedang yang satu ini sedang bertanya, sedang bertanya tentang perawatan di sekolah. Jadi ini, siapa yang merawat tumbuhan di sekolah? Orang yang merawat tumbuhan di sekolah adalah semua bapak sekolah. Lalu kata tanya berapa? Ya, anak-anak, kata tanya berapa ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu jumlah atau kuantitas. Nah, ini menanyakan jumlah atau kuantitas. Contoh, berapa ekor jumlah ayam kamu di rumah? Ya, jumlah ayam saya di rumah adalah 15 ekor. Ya, ini menanyakan tentang jumlah atau kuantitas. Kuantitas ini sama halnya dengan banyak, ya, jumlah banyak atau kuantitas. Ya, jadi seperti itu. Berikut kita mengerjakan LKPD, LKPD yang ketiga. Jadi yang perlu anak-anak diskusikan di sini nanti, yang pertama bacalah teks bacaan dengan seksama. Kemudian temukan kosakata baru yang terdapat dalam teks tersebut. Tuliskan arti dari kosakata baru yang kalian temui dalam teks bacaan. Buatlah sebuah kalimat tanya yang efektif dari kosakata tersebut. Lalu kumpulkan LKPD kepada gurumu. Nah, ini nanti tidak dipresentasi. Nah, setelah kerja langsung kumpul. Ya. Jadi
Berikut kita langsung kerja dengan LKPD. Siap kertas, siap ballpoint. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang Selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, kumpul. Ya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok. kau Sudah selesai? hargai. Anak-anak, kita sudah mengerjakan LKPD-nya tadi, dan saya lihat semua kelompok aktif. Tidak ada kelompok yang tidak ada aktif tadi. Semua aktif. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, baiklah anak-anak, itu tadi cara membuat kalimat pertanyaan dengan kosakata baku. Nah, lalu yang berikut, apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Viola, Tentang tumbuh-tumbuhan dan tentang kalimat pertanyaan. bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan membuat kalimat pertanyaan. Lalu apa yang kalian suka dari pelajaran ini? Menanam biji? Setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu Guru ingin bertanya dulu. Coba Vega sebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan. Vega sebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan. Bagian-bagian tubuh tumbuhan yang pertama akar, yang kedua batang, Oke, yang ketiga daun, oke, yang keempat bunga, oke, kelima buah, oke, keenam biji. oke. Tepuk tangan buat Vega. Lalu coba Viola sebutkan fungsi dari akar. Fungsi akar adalah menyerap air dari dalam tanah, yaitu zat hara. Oke, tepuk tangan untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, untuk mengukur kemampuan dari anak-anak nanti sejauh mana anak-anak bisa menguasai materi ini, kita nanti mengerjakan soal evaluasi. Untuk soal evaluasinya nanti 10 nomor ya. Kita Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh,
Ya, baiklah anak-anak. Tadi kalian sudah mengerjakan tes formatif ya? Dan Ibu sudah periksa dan nilainya tadi sudah Ibu ambil. Nah, untuk nilainya banyak anak-anak yang nilainya di atas KKM. Ya, tepuk tangan dulu. Walaupun hanya satu orang yang masih di bawah KKM, Fayon nilainya hanya 60, berarti di bawah KKM. Ya, jadi harapannya untuk Fayon nanti materi-materi yang sudah diberikan oleh Ibu tadi sampai di rumah nanti dibaca kembali ya. Anak-anak sekalian, itulah materi yang Ibu bisa sampaikan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Ya, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, kemudian menjaga dan memakai masker, lalu menghindari dari kerumunan. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Ya, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan.